Lanjut ya, itu masih searching ya. Jadi kalau dari hasil dari survei, rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktu 3 jam 14 menit sehari untuk mengakses media sosial. Ya, dari 24 jam waktunya, rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktu 3 jam 14 menit sehari untuk mengakses media sosial. Oke. Kemudian fakta yang selanjutnya, dari total populasi Indonesia sebanyak ini penelitian 2021 ya, sebanyak kurang lebih 275 juta jiwa, pengguna aktif media sosial mencapai 170 juta. Artinya jumlah pengguna media sosial di Indonesia itu 61,8%. Potensi besar kan? Sayang banget kalau udah lebih dari 50% penduduk Indonesia main di media sosial, tapi kemudian kita tidak manfaatkan ini, gitu ya. Kita tetap hanya mau offline aja. Offline boleh tapi online juga perlu dipelajari karena tadi fakta-faktanya ya. Lanjut faktanya lagi. Nah, Indonesia tercatat dalam daftar 10 besar negara yang kecanduan media sosial. Jadi kalau orang udah punya HP, nggak mungkin nggak punya media sosial. Pasti ada salah satu aplikasi media sosial yang mereka unduh. Paling nggak WA. Sampai nenek-nenek pun yang punya smartphone pasti pakai WA. Meskipun pakai WA-nya ya nggak optimal, cuma bisa waprian doang, chattingan doang ya, tapi pasti pakai WA. Dan itu kan bisa kita manfaatkan ya. Lanjut ya. Nah ini adalah platform media sosial yang paling banyak digunakan orang Indonesia pada tahun 2022 adalah aplikasi WhatsApp. Dengan presentasenya adalah 80%. Ya, 80% yang pakai smartphone pasti pakai WA. Jadi kalau teman-teman tidak mengoptimasi penggunaan WA-nya untuk bisnisnya, untuk mengenalkan produk-produk SDI, sekali lagi sayang banget. Oke. Nah, kalau Instagram, faktanya seperti ini. Indonesia ada punya 99,9 juta pengguna aktif bulanan Instagram pada April 2022. Jadi nyampe 100 juta yang pakai Instagram. Ya, jumlah ini merupakan terbesar keempat di dunia di bawah India, Amerika Serikat, dan Brasil. Oke, fakta lagi selanjutnya. TikTok sama juga ternyata pengguna aktif bulanan TikTok di Indonesia sebesar 99,1 juta pada April 2022. Angkanya hampir sama dengan Instagram. Bisa jadi orang yang punya Instagram juga punya TikTok. Gitu ya. Hampir angkanya sama. Menjadi yang terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Nah, ini Facebook. Facebook malah paling besar, mencapai 176,5 juta. Jadi kan tadi di awal itu, pengguna media sosial itu di Indonesia itu ada 170. Berarti rata-rata orang yang punya internet punya Facebook. Meskipun katanya kalau Facebook itu kalau untuk generasi-generasi yang alpha sekarang nggak digunakan untuk mereka melakukan interaksi sosial ya. Seringnya itu kalau anak-anak generasi alpha mereka buka akun Facebook karena nanti dari akun Facebook itu digunakan untuk daftar ke aplikasi-aplikasi selanjutnya. Instead of email, mereka seringnya daftarnya lewat Facebook, pakai akun Facebook gitu. Tapi kan tetap aja ini potensi besar, apalagi kalau kita ngomongin pangsa pasarnya untuk generasi Gen X kayak aku atau baby boomers yang ada di bawah aku gitu ya. Pasti mereka familiarnya dengan Facebook. Meskipun usianya mungkin udah kategori 40, 50 ke atas, kalau dari segi ekonomi mereka hitungannya udah mulai mapan. Mungkin nggak beli untuk anak-anaknya karena anak-anaknya udah besar,
tapi bisa jadi digunain untuk beli produk kita itu untuk cucunya. Atau kalau di esensi ada sama di berkah mulia malah dia nggak pakai ya buat wakaf gitu, buat orang terwakaf ya, gitu ya, meskipun mungkin dia nggak pakai Facebook tapi WA gitu ya. Nah, kalau itu tadi adalah fakta-fakta yang umum. Nah, sekarang aku mau menyajikan fakta-fakta di kita di SDI. Ini angkanya nggak kelihatan. Bisa digedein apa ya? Nah, yang ini itu kapalnya yang kecil. Nah, ini gede. Ini gede ya. Ini angkanya esensi ya. Kalau aku nggak punya angka, kalau dari tahun di bawah 2021 aku nggak punya angka SDI secara umum. Tapi aku mau ngasih tahu ini angkanya esensi. Mungkin yang leader bisa ngeh ya. Ini angka aku ketika jadi supervisor efektif. 2016, 2017, 2018, 2019. Efektif pernah nyampe angka segini nggak efektif? As a manager. Angka tergedenya efektif sebagai manajer berapa efektif? 500-an itu tahun berapa teh? Spanyol ya? Aku Spanyol, aku nggak pernah. Oh, yang itu ya, berarti pas aku supervisor ya? Supervisor aku udah. Oke. Berarti kalau yang Spanyol itu kayaknya aku di 2017 deh. Karena kalau yang 2016 itu umroh Al-Aqsa ya, kalau nggak salah ya. Kalau yang umroh yang terus ini kayaknya Spanyol. Lupa aku. Nah, ini angkanya esensi. Aku ngejembrengin gini nih buat fakta ya. Teman-teman bisa lihat ya, tahun 2016, 2017, 2018, 2019. Tadi TVT bilang, as a manager, TVT paling tinggi di angka 500. Aku ketika jadi supervisor, udah sampai segini. Rata-rata angka supervisornya esensi bisa dilihat. Minimal itu udah di angka 200 gitu ya. Ini 200 tuh kalau zaman dulu udah lebih kayaknya non meeting motor deh. Udah di angka segitu ya. Karena masih istirahat. Ya. Kalau ini angka 2020 itu aku waktu itu manajer. Tahun aku jadi manajer di esensi, angkaku di 3953. Dikit lagi mau 4.000 kalau nggak salah 47 SO lagi menuju 4.000 itu adalah reward tertinggi mobil. Tapi aku nggak dapat reward tertinggi karena reward tertingginya 4.000 gitu. Cuma mengejar 47 ternyata nggak kekejar. Dihitung-hitung pakai modal 47 itu perlu 500 juta. Daripada aku 500 juta ngumpulin bukunya SDE dengan beli mobil ya. Udah mau ngejar-ngejar ke supervisor juga udah enggak. Terus beli mobilnya? Enggak. Tapi segini loh, TVT pernah nggak? TVT ini apa 1.000 aja enggak loh. Ini aku setahun doang jadi manajer. Bisa dilihat angka supervisornya deh. Ya, ada yang 500, Maulan, Dara 732. Kalau kemarin aku jadi supervisor itu paling tinggi 685, Dara 732. Ini masih supervisor ya? Yang mana? Iya, masih supervisor. Ya, masih. Yang Mbak Eka ada ke tanya mobil. Mbak Eka tuh nggak pernah ada ke mobil, Mbak Eka tuh mas. Karena waktu itu enggak. Aku mah nggak ada, belum ada yang sampai mobil. Belum ada yang sampai mobil. Asal dipoto gitu. Fotonya langsung dikirim. Oh, dulu baru mobil? Iya. DP rumah 150 juta, mobil 300 kalau masalah. DP rumah. Ya. Tapi sebutannya kajiannya rumah sebenarnya DP rumah 150 juta mana ada kan susah gitu kan. Aku kenapa nunjukin ini? Ya, aku kenapa nunjukin ini? Ini karena di esensi itu dari tahun 2015 kita udah melek digital. Meskipun digitalnya ala emak-emak. Jadi online semua ya? Online semua. Awalnya online. Online semua. Itu Nafisa berarti juga online. Ya itu dari awal. Dari awal. Nafisa hari kita ini kerjanya ini. Iya. Kita masih kayak ngomong sih. Kalau misalkan ini takjub nggak teman-teman? Ya iya. Takjub banget. Takjub kan? Itu kita semuanya ngerjain by online.
pribadinya aja sampai segitu. Itu pribadinya loh segini loh. Pribadinya tuh udah hampir sebenarnya udah setengahnya hadiahnya teman-teman sebagai SLC kan? Itu macam-macam ya Mbak ya, Instagram iya, Instagram iya, Facebook iya gitu. Rata-rata sih Facebook IG ya. Kalau di ini kalau ngomongin di sebentar ya, di atas ini ya. Ini kalau aku Arya, Ina, Dara, Bulan, Yusi, kita mainnya Facebook dulu karena kita umurnya hampir sama. Nongani aku nggak tahu deh, kayaknya udah Facebook. Nafisa Facebook apa Instagram. Kalau Dara IG-nya juga belum terlalu aktif, tapi rata-rata dari kita mainnya kalau ngomongin media sosial ya, kita aktifnya di Facebook. Di tahun ini ya. Ketika kemudian aku jadi senior manager di 2021, Esensi itu banyak merekrut supervisor yang usianya 30-an. Generasi mereka main IG. Ada Rahma yang sekarang paling tinggi di angka SQ-nya di Esensi. Kemudian kalau SLC ini zaman dulu nih Inang nih waktu masih di bawah Nafisa, si dia itu main IG. Nah, dia main IG story. Kalau Rahma dulu mulainya di feed, sekarang mulai main di story gitu ya. Artinya, dan kita dulu tuh mainnya kita nggak punya ilmu optimasi IG atau kayak aku optimasi Facebook, kita semua mainnya organik. Gitu. Optimasinya optimasi yang ala-ala mama lah, yang main like, komen gitu ya, bukan yang ala-ala Dewa Eka Prayoga yang memang udah mainin mesin robot atau gimana gitu. Tapi dari angka ini, itu hasilnya loh. Aku berharap mampangin angka ini buat teman-teman untuk melek digital. Paling enggak. Kalau nggak bisa yang macam-macam, nggak bisa Facebook, nggak bisa IG, nggak bisa TikTok, WA-nya deh dioptimasi. Karena ya begini nih hasilnya gitu. Supervisor, kita leader perlu banget melek digital. Kalau leadernya ngerti akan digital gitu ya, ke bawahnya tuh enak. Kayak aku dulu kan ngertinya Facebook ya, kayak Pepi. Aku ngertinya Facebook. Ya aku rata-rata jadi mengajarkannya ke SLC itu adalah tentang bagaimana mengoptimalisasi Facebook. Kalau kayak Rahma, karena dia mainnya di IG, akhirnya dia ke bawahnya kayak Sunda, Gina, itu ngajarinnya ya rata-rata jadi SLC-nya di bawah dia yang mainnya IG gitu. Kita as a leader harus jadi influence. Harus menginfluence, harus jadi influencer terhadap SLC kita. Gitu. Karena kalau akhirnya kita melek digital ini angkanya. Kalau saat ini di tahun 2022 sekarang, Andalusia itu 70% kuenya SDI dilahap sama Andalusia. 70%. Andalusia. Dari 70% itu, 60%-nya dilahap oleh Esensi. Aku terima PICI teh, karena sekarang kan SDI Jakarta itu keuangannya terpisah sama pusat. Mereka udah punya PT sendiri namanya Sigma Duta Imani atau apa ya, Sigma Duta Imani. Jadi PICI itu tuh dibagi dua di transfernya. Padahal sih sama orang-orang pusat juga gitu ya. Kalau misalnya aku dapat 10 juta PICI, didetilin itu 8 jutanya dari SDI Jakarta, dan itu semua 2 jutanya sisanya. Kalau teman-teman manajer di SNC itu kayak Dara sama Maulan udah rata-rata average itu di angka 100 SQ tiap bulannya, Maulan itu mungkin 60-70 lah dia. Berarti sama saya dapat. Iya, dapat.
60-70 lah. Jadi masih jauh. Jauh banget. Bulan kemarin aja Gentara kalau nggak salah 13 kan ya. 15 aja nggak nyampe. Koin 38. Itu angkanya supervisor minta SNC gitu. Itu kenapa bisa begitu? Karena SLC-nya pada mulai digital semua. Fakta-fakta yang tadi di depan udah aku uraikan itu di grab sama mereka gitu. Coba deh sekarang teman-teman ngerasain sendiri. Kayak tadi dari berapa kali offline ya, kan udah mulai offline lagi. Hasilnya gimana kayak? Iya kan? Nggak begitu kan? Jadi closingnya teh berapa hari terus harus dipantau. Jadi kayak saya tuh jadi Tetap di follow up juga kan? Nggak ada yang namanya cos. Nggak ada yang namanya cos kan? Padahal harapannya ketika kita offline, kalau open table mungkin langsung cos susah ya. Tapi kita ngadain seminar aja. Tetap ada proses follow up untuk bisa menghasilkan closingan. Kalau cos paling nggak akhirnya 1, 2, nggak ada 10, udah jarang deh. Udah jarang. Koin aja juga yang aku lihat, kan dulu kalau koin kayak model-modelnya Suhada, yang sekali ngadain itu bisa sampai ratusan gitu pernah ya. Berkah muda juga pernah sampai sekali seminar itu pernah ratusan paket. Sekarang udah enggak lagi gitu. Karena memang ternyata habis dari offline dia follow up-nya ya di WA lagi gitu. Enggak cukup sos. Kalau closing harus closing itu masih mana? Tapi kalau nggak closing itu ya kita Ya udah. Ya. Tapi kan proses saat itu enggak ini ya. Padahal misalnya Bunda Kurnia selama 2 jam itu dibuka cakrawalanya otaknya orang-orang peserta seminar itu untuk penting siro gitu, harus punya produknya. Enggak juga kan? Karena memang udah bergeser gitu. Kalau mau banyak ya prosesnya di follow up, gitu ya. Ini mudah-mudahan membuka mata teman-teman bahwa memang melek digital itu perlu. Main digital itu perlu. Paling nggak mainin WA itu perlu. Kalau kayak Buyayu di Esensi atau Buyayu ya, dia maininnya lewat WA. Mungkin nggak ngerti Buyayu itu udah usia 60 kayak model Buayu. ya Nenek Wahyu, model Nenek Wahyu. Dia lewat bootcamp Buyayu itu kemarin. Maininnya lewat WA gitu. Dia rajin nyambangin silaturahmi. Meskipun dia memainkan perannya dia karena dia ustazah, punya TPA gitu kan. Tapi kan kalau offline itu ya emang harus yang cari. Jadi tetap aja, iya. Kayak nenek wanita offline Iya. dia kan ngambil ngambil Jakarta. Kan artinya juga ada tenaga yang harus dikeluarkan gitu. Kayak modelnya misalnya, aku belum tanya ke Mbak Prima ya, ketika Mbak Prima tuh kan rajin sekarang, tiap pekan itu canvassing Mbak Prima. Dan kayaknya sih dari hasil canvassing selalu ada gitu kan. Tapi untuk canvassing dari rumah kita menuju ke tempatnya aja udah makan waktu. Kalau aku rasain kalau kemudian kita 1 jam itu yang di jalan itu bisa kita manfaatkan sambil ikut. Itu hasilnya lebih banyak kita bisa presentasi orang banyak dibandingkan cuman nggak ngapa-ngapain misalnya selama perjalanan udah aja nanti ketemu di satu sekolah itu doang yang belum tentu kan closing juga gitu. Padahal 1 jam karena aku rasain sendiri. Aku nge-reply WA story-nya SLC 100 orang, berapa lama? 1 jam. Tapi pakai cara. Gimana caranya? Pakai cara, makanya. banyak kan ya itu ya punya. Jadi tinggal dijawab itu tinggal pasti. Dan ini Bukan di apa sih? bukan broadcast beda, broadcast lain lagi. Memang ngejawab kan kalau Ini ngejawab kalau bisik kan jadi jawab. kalau bisik kan kayak wapnya sebenarnya tapi sekarang nggak ketahuan sih itu broadcastan atau enggak ya, karena nggak ada tanda apa sih, kan ada tanda mikrofon sekarang udah nggak ada ya, nggak ada gitu ya. Jadi orang biasanya kayak di wapri gitu. Itu personal, tapi kalau ngejawab WA story, nge-reply itu juga kalau menurut aku itu juga personal juga, lebih personal malah. Karena iya gitu. Apalagi kalau kemudian tuh kalau aku suka jahil
ngejawab WA story-nya itu yang ketika mereka madani dagangan orang lain. Terus tapi aku doain, itu berasa personal banget buat mereka. Karena kan satu-satu itu Iya. ya harus satu-satu. Iya, satu. Nah, makanya caranya dia bisa ngerjain 100 dalam waktu 1 jam, tadi kalimatnya default. Tapi bisa masuk siapa aja. Kemudian, ya, kemudian nge-save nama itu harus pintar. Aku nge-save nama itu kayak pakai folder. berdasarkan apa dulu? Ya, misalnya. Makanya kan kalau ada WA group yang di cluster-clusterin, nah, namanya SLC kita, namanya konsumen kita, dibikin cluster juga. Misalnya saya mau jadi patra, terus Nah, terserah gitu. Kalau mau ngomongin clusterisasi itu terserah dari masing-masing kita gitu. Jadi saya kalau esensi di reply status bisa baca. Nah, Kalau saya berarti saya mau ngomong ke siapa ini? kalau mau misalnya kayak kalau sama atau leader ya, misalnya Gentara, terus nama supervisornya ya Gentara, kalau TPT ya Gentara garis bawah Patra, baru nama SLC-nya. Jadi berarti itu adalah nama SLC-nya Gentara yang dari Patra gitu. Jadi nanti TPT bisa mengclusterin, oke hari ini gitu kan. Aku mau ngejawab WA story-nya anak-anaknya Teh Patra, anak-anak online Teh Patra. Hari ke depan, besoknya aku mau ngejawab WA story-nya. Kan itu kenapa dibuat gitu? Itu juga jadi memudahkan kita untuk evaluasi. Oh hari ini aku udah sekian orang nih anaknya Teh Patra yang udah aku jawab di WA story-nya. Nah, leader juga, supervisor juga gitu. Bedain antara SLC dari supervisor lain dengan SLC dari diri kita sendiri, agar kita bisa, kalau mau nge-treatment anak-anak kita, jelas gitu. Begitu juga dengan teman-teman SLC gitu. Jangan nge-save nama, semuanya mamanya Ica, mama ini, dari mana, mama di mana gitu ya. Kalau misalnya mau ngumpulin teman, oh aku hari ini kayaknya mau materi teman-teman SMA deh. Kalau teman SMA aku namain SMA apa gitu, SMA apa. Kalau SMP apa gitu. Kalau teman SD apa gitu. Jadi aku ngerti, oh hari ini aku mau treatment teman-teman SMP besok mau treatment teman SMA besok mau teman-teman kuliah gitu. Jadi kita jelas, dan untuk evaluasinya juga udah jelas, oh dari sekian banyak teman SMA yang masih ingat gue, yang ngejawab iklan gue, itu part of optimasi. Ya. Lanjut ya. Nah ini dia. Kalau udah melihat fakta-fakta tadi, masa sih kita masih ragu-ragu untuk go digital? Masa sih kita masih aku tuh orang offline sejati loh. Ya ngomong aja, kalau ngomongin begitu terus terus. Tapi coba deh lihat kenyataan. Kalian nggak kemana-mana gitu kalau tetap dengan offline sejati gitu. Karena apalagi sejak pandemi itu udah bergeser, gaya belanja orang juga udah bergeser. Mungkin yang dulunya sebelum pandemi itu nggak nyaman, kalau beli barang itu kayaknya harus megang gitu kan. Tapi karena habis pandemi kan lumayan waktunya, 2 tahun sampai 3 tahun kan, akhirnya kan merubah kebiasaan orang untuk yang tadinya offline maksain diri harus online ketika butuh. Ya, jadi dan sampai sekarang juga itu trennya masih, buktinya Zoom juga masih tetap aja kan. Akhirnya orang melihat bahwa Zoom itu cukup efisien dan efektif untuk mengumpulkan orang banyak dalam satu waktu, meskipun tempatnya berbeda-beda. Secara cost jauh lebih murah. Gitu. Gak hilang kan, kebiasaan Zoom-nya gak hilang, meskipun offline-nya sekarang sudah masih gitu. Tapi Zoom-nya masih tetap. Artinya perilaku yang kemarin pandemi itu juga masih berjalan sama kita. Akhirnya kita matching-in. Nah, kalau aku gini, ketika udah melihat fakta-fakta yang tadi,
agar kemudian aku semakin ajak untuk go digital, untuk melek digital. Aku pasang mimpi yang besar. Harapannya dengan aku memanfaatkan digital ini, mimpi aku tuh bisa akselerasi. Dan aku ngerasain banget di tahun 2015 itu pertama kali itu 2014 gabung, 2015 itu karena aku fokus ke digital, meskipun waktu itu masih ala-ala memanfaatkan Facebook secara organik, yang mau umrohin itu nggak pernah kebayang, ternyata bisa dapat di 2016 gitu ya. Kalau di 2015 itu aku nggak kebayang, itu adalah jalan-jalanku pertama kali keluar dari Pulau Jawa. Aku dulu pernah naik pesawat dibayarin papaku. Tahun 2015 itu aku dapat Lombok, itu adalah pulau di luar Jawa yang pertama kali aku datangin. Dan itu karena aku fokus mainin Facebook itu, yang cerita yang pertemuan bulan lalu ya. Bisa banget akselerasi mimpi kita ketika kita fokus memainkan online ini. Oke. Nah, tentu aja kalau mimpinya besar, kerjanya juga besar. Kayak kemarin lagi yang aku cerita gitu ya. Mau pinter online, ya effort yang aku keluarkan ya juga banyak. Belajar tentang dunia online itu aku jalanin gitu ya. Nah, ini apa itu digital marketing? Digital marketing adalah suatu strategi pemasaran menggunakan media digital dan internet. Internet itu yang aku pahami itu hadir di Indonesia secara masif itu kalau nggak salah tahun 97 atau 98 ya. Kalau sebelum-sebelumnya kayaknya belum terlalu gitu. Dan semakin masif lagi, kalau sekarang orang nggak megang smartphone, meskipun smartphone yang yang spek yang paling rendah, kayaknya nggak ada ya. Kayaknya setiap rumah itu punya smartphone-nya nggak? Kayaknya setiap rumah punya smartphone. Aku sayangnya nggak nyari angka statistiknya ya. Dalam satu rumah bisa jadi setiap orang punya smartphone. Atau kalau misalnya nggak setiap orang, kalau udah berkeluarga, suami istri itu pasti punya HP masing-masing. Ya enggak? Bahkan yang kayak ibuku tuh disediain smartphone meskipun beliau nggak ini, tapi ya dia makainya smartphone gitu, bukan pakai telepon landline itu udah nggak pernah diinin lagi kan? Telepon yang 021, 0251, 022 udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Aku dulu ingat tahun berapa ya? Mau buka rekening ya. Iya, makanya udah enggak. Tapi aku di tahun berapa tahun yang lalu ya. Mau buka rekening di Mandiri, masih ditanyain telepon rumah. Lah, Pak, yang benar aja masih tanya telepon rumah. Kalau yang baru buka rekening itu umur 20-an, kayaknya nggak ada deh telepon rumah deh gitu kan. Kalaupun telepon rumah di rumahnya ada, ibunya itu kan pajangan doang. Udah nggak ada sambungannya lagi gitu kan. Udah nggak ada telepon rumah, kayaknya nggak ada lagi deh. Mungkin kantor ya, iya. Tapi kalau rumah rasanya enggak. Ada, masih. Masih ada yang 022. Tapi jarang kan, Teh? Jarang. Lebih mahal. Iya. Coba, kalau teknologi, kalau teknologi telepon rumah sekarang ada pembantuan nggak? Nggak ada kan? Gitu-gitu aja gitu kan. Kenapa diputar-putar? Paling terima telepon sama ini ya. Kalau yang pesan ini masih ada nggak yang pesan lewat itu? Nggak tahu. Kalau nggak salah apa? Dulu yang paling canggih dari telepon rumah dan kita bisa meninggalkan pesan gitu. Ketika nggak nyambung, udah gitu aja gitu kan. Habis itu nggak ada lagi gitu, nggak ada lagi gitu kan. Oke, lanjut ya. Nah, ini kelebihan digital marketing ya.
Kecepatan penyebaran, kemudahan evaluasi, jangkauan lebih luas, murah dan efektif, membangun nama brand. Kecepatan penyebaran, kebayangkan ya, kalau kita, tadi contohnya, kalau menyebarin brosur ke sekolah-sekolah, pindah loncat-loncat ke sekolah-sekolah perlu waktu banyak. Tapi kalau dengan menggunakan digital, dengan menggunakan internet, itu bisa kemana aja. Kayak aku sekarang posting itu satu konten itu ya posting ke Facebook juga, ke Facebook yang status dia juga, ke Reels juga, ke TikTok juga, ke IG feed juga, ke IG Reels juga. Kemana-mana satu itu. Kalau kita nyebarin brosur ke sekolah-sekolah, waktu 1 jam, kalau di Jakarta ya 1 jam mau pindah-pindah tempat, bisa jadi belum nyampe tempat di tempatnya gitu. Tapi kalau kita pakai digital, dalam 1 jam itu bisa banyak. Manfaatin broadcast, ngejawab WA story, sekaligus juga ke Facebook, ke IG, ke TikTok, banyak. Terus kemudian evaluasi. Kemudian evaluasi sekarang gini, rata-rata setiap aplikasi media sosial itu ada menu insight. Kalau kita beralih ke akun bisnis, TikTok bisnis, kita bisa lihat insight. Facebook yang bisnis, kita bisa lihat insight. IG bisnis, kita bisa lihat insight. Gunanya apa dengan lihat insight? Dari lihat insight itu kita bisa tahu preferensi pemirsa kita, followers kita itu mereka senang dengan postingan kayak gimana sih? Postingan recehan kah? Postingan serius kah? Gitu. Atau postingan gaji kah? Gitu. Kemudian gendernya bisa kelihatan perempuan atau laki-laki yang paling banyak melihat postingan kita. Kemudian jamnya yang paling banyak dilihat itu di jam berapa ya gitu ya. Kemudian attention-nya dari postingan kita, misalnya posting video, mereka rata-rata nonton nggak sih sampai habis. Kalau misalnya kita bikin video 15 detik, mereka nonton nggak tuh? Berapa persen orang yang nonton sampai 15 detik? Berapa orang yang cuma sekedar nonton doang, habis itu udah enggak? Itu bisa kelihatan semuanya. Dan itu bisa kita evaluasi untuk nanti, oh berarti kita kontennya jangan yang ini deh. Oh kita postingnya jangan jam segini. Oh kita bikin videonya nggak usah panjang-panjang 1 menit. Ternyata yang lihatnya cuma 15 menit, ya udah kita bikin 15 menit aja gitu materinya. Itu kalau pakai offline nggak akan terukur, susah tuh. Ngukurnya gimana coba? Habis kita nyebarin brosur sembarangan di jalan, dibuang atau dibaca kan nggak tahu, nggak bisa dievaluasi. Gitu. Tapi kalau dengan digital itu bisa dievaluasi. Kemudian jangkauan lebih luas, itu udah pasti jangkauan lebih luas. Karena dari satu flyer itu bukan cuma Indonesia aja yang melihat, bisa seluruh dunia melihat. Kalau teman Facebook kita beragam, ya kan? Tapi kalau kita nyebarin flyer ke satu sekolah, ya paling itu doang. Mending satu sekolah, cuma kepala sekolahnya doang. Iya nggak? Jadi kalau kita masang baliho gede-gede, bisa satu sekolah melihat. Tapi kan balik lagi, budgetnya berapa? Gitu. Kemudian murah dan efektif. Ya, murah dan efektif. Murah banget. Bikin flyernya digital itu buat kita mama cuma modal mau belajar Canva, mau belajar PicsArt, nggak ada biaya cetak. Kalau kemarin pada program dakwah nyapa gitu ya, grup aku modal bikin stiker sampai 100.000 sudah. Tahu tuh 100.000-nya itu jadi apa? Terus aku juga bikin program menyapa itu lewat bikin PPWK. Ya pakai modal. Yang make bisa teman-teman itu banyak. Ketika teman-teman penyebar bisa banyak yang melihat. Kemudian membangun nama brand. Membangun nama brand gini. Kalau kita bawa flyer tadi ke satu sekolah, cuma ketemu kepala sekolah, yang tahu SDI bisa jadi kepala sekolahnya doang setelah kita presentasi. Atau kalau kita mau membuat seminar, yang tahu misalnya yang hadir doang misalnya 200.
Tapi kalau pakai media sosial, kayak temen aku di Facebook, followernya udah 9.000 Aku punya 3 akun IG. Yang satu ada 5.000 follower, masih kecil-kecil semuanya. Kemudian ada satu lagi mau 400 follower, satu lagi ada 1.000 follower. Kemudian TikTokku baru mau 1.200 gitu. Mau, karena yang lain udah banyak, udah puluhan ribu, udah ratusan ribu. Aku mau baru mulai. Tapi kan coba, kalau udah pakai Pareto dari 9, tadi jumlahnya berapa sih? 9.000. Adalah pokoknya 15.000 ya kalau mau ditambahin lah gitu dari semua akun media sosialku gitu. Pakai Pareto dari 15.000, 20%-nya udah berapa? Ya kurang lebih 700 lah gitu ya. Atau kalau aku lihat di TikTok, satu kontenku itu sekarang rata-rata 500 yang lihat. Itu nggak pakai optimasi lagi teh. Artinya yang kelas ini udah selesai, jadi udah seminggu selesai, artinya udah nggak ada tugas saling like, follow, comment, share gitu, nggak ada lagi. Udah sekarang udah organik gitu ya. 500 TikTok. Reels aku, IG tuh udah lama gak optimasi, ikutan kelas IG optimasi ya. Reels aku itu ada yang pernah menjangkau 1.000, masih kecil-kecilan, tapi kan kecilnya 1.000 gitu. Atau kecilnya adalah yang 150, tapi kan dari satu postingan gitu. Kalau kita mau pakai flyer, harus cetak 150 flyer dulu, modalnya gede, ya kan? Terus bagiin ke 150 waktunya berapa banyak? Lama. Gitu, jadi ini nih apa? Hayu lah gitu. Ini udah jelas banget gitu. Udah jelas banget. Melek digital itu tuh udah keuntungannya udah banyak banget, gitu ya. Nah ini jenis-jenis digital marketing. Ada website, ada search engine marketing, ada social media marketing, ada online advertising, ada email marketing, ada video marketing. Kita sebenarnya satu kali itu bisa semuanya kita garap. Kalau aku nih dari 6 ini yang belum aku jalanin adalah CEO ini, search engine marketing sama ini juga belum, online email. Belum tuh. Tapi yang sosial media, yang video marketing, yang website itu udah mulai. Website kita nggak perlu ribet-ribet bikin website yang wah, bikin landing page ada, itu udah cukup banget. Mau bikin landing page, sekarang nggak usah susah-susah kita punya ilmu pemrograman, coding. Udah banyak landing page yang kita cuman ngedit kayak ngedit di Word, jadi landing page-nya. Aku pernah nge-share Tribelio kan, itu Tribelio sekarang. Dan itu udah bisa sampai call to action loh, Tribelio itu. Dan itu free. Free, bukan landing page yang berbayar. Udah bisa sampai tahap call to action. Aku pernah share ya di sekolah orang tua ya, Tribelio aku ya, itu aku lagi ngejalan tugasnya, aku lagi ikutan kelasnya optimasi WA-nya Teh Indalik gitu ya. Dan salah satu tugasnya adalah bikin landing page lewat Tribelio ini. Itu bisa banget. Dari kalau kita manfaatin si Tribelio itu ya, kita bisa nge-grab data konsumen, nama lengkap, nomor WA, email, terus kalau mau dibikin ini lagi apa namanya, data-data nama anaknya apa, pokoknya bisa banget. Kalau mau sampai call to action, ketika udah kita kan kalau leads itu dari cold market ke hot gitu ya. Kalau hot itu nanti mereka bisa mau order langsung lewat Tribelio itu juga bisa. Kita baca, kita kasih apa namanya, di awal itu kita kenalin diri kita, kemudian kita kenalin produk kita, kemudian kita bikin copywriting yang menarik, sehingga pada akhirnya pengen beli, terus ngeklik order. Itu dari landing page Tribelio itu. Itu udah bisa banget.
Dan kita nggak perlu belajar ribet-ribet coding gitu. Hah? Ini nggak ada koneksi internetnya sih soalnya. Nggak nyambung internetnya. Belum nyambung. Aku coba di sini gitu ya. Awalnya gratis. Gratis yang kita nggak ini cuma masanya. Mudah-mudahan terus tahun depan. Jangan tahun depan. Ini satu S PPI aja. Bisa nih masuk. Nah ini. Tapi ini aku nggak lengkap ya. Ini Trebelio nih. Ada. Ini nggak pada Hamasa semua. Ini landing page. Tapi aku ini sederhana banget ya. Tapi kan minimal udah kayak gitu. Udah. Nih ini aku kenalin diriku. Kemudian aku ngenalin ada Mumtaz gitu ya. Terus ini kalau orang tertarik ini dapat namanya. Udah terus ini order. Nih. Nah kalau ini aku masukin kue aku nih. Aku klik ya. Oh aku harus diisi dulu ini. Isi dulu ya. Misalnya. Misalnya aja aku isi masuknya. Oh iya nama ibu. Coba Bu. Fitriani. Ininya apa emailnya Bu? Ini sukses. Fitri Yani gini. Ini kamu tuh buat Fitri Yani Sukses. sukses gitu. Saya tahu. Gak apa-apa sukses @email. Berapa nomor ini Bu? Berapa? 018. 81 Ini tinggal fokusnya aja nanti. Ya. Bisa sudah. Oh iya. Masuk tuh. Nah nanti aku dari mana? Ya jadi itu ya aku dari ke drive nanti enggak saya aku harus ngecek dulu dari aku Di dashboardnya. di dashboardnya nanti di dashboard ngerti dashboardnya Pernah aku ikut kelas iya nah itu ini sederhana banget ya sih kalau awal-awal lihat mah kayaknya memang harus mau ngoprek-ngoprek gitu nanti dari sini ke dashboardnya kan lihat ada ternyata ada Bu Fitriani yang isi email yang kasih nomor WA yang mau pesan ini kan aku pada Mumtaz bang yang mau pesan Mumtaz gitu. Kalaupun nggak jadi pesan, udah dapat grab data kan? Udah di grab data untuk follow up. Dan kita misalnya bikin status aja gitu ya, status apa gitu ya, yang nggak ada hubungan sama ini. Terus bawahnya ujung-ujungnya kita taruh link Trebelio ini kita, landing page kita. Pasti ada orang yang ngeklik. Pasti ada orang yang ngeklik. Kayak aku nih ya, bentar ya. Aku kan jadi Tokopedia affiliate ya. Hanya Umi juga rajin buat ini. Iya. Aku Nih ya, aku kan jadi Tokopedia affiliate. Kalau Tokopedia affiliate ini modalnya pay per click. Jadi kalau ada orang yang ngeklik link tautan kita dibayar 50 perak. Ya, 50 perak. Lumayan. Aku kalau rajin ya teh, udah di angka 700.000. Hah? Sebulan. Jadi aku dari Tokopedia itu sekarang pakai uang ini lagi dari situ. Itu Pak, itu aku nggak tiap hari loh. Kalau subuh-subuh gitu. Ya, tapi 700.000 itu ada dari pay per click-nya. Jadi kalau ngeklik doang kita dibayar 50 perak. Nah ini kelihatan nih komisi kunjungan produk itu artinya hari kemarin dapat 1.250. Berarti dibagi 50 ada berapa orang tuh yang ngeklik aku, yang ngeklik link aku. 20 ada nggak? 20 orang ada nggak?
20 apa 200? Hah? 1.500 dibagi 20. 1.250 dibagi 50. Kita udah lama banget ya pakai yang gampang deh. Cuma maunya gitu loh. 25. Lumayan kan? 25. Ya, sekali aku nge-share ada 25 orang yang klik. Itu dari ngeklik doang. Aku dari komisi, kalau ada yang beli, aku kemarin dapat 50.000. Karena ada yang ternyata ada yang ngeklik link aku, ada yang beli lemari Ipon Horlet itu dari link aku 50.000. Dan si link itu bisa kapan pun ya? Hah? Bisa kapan? Bisa kapanpun. Kalau kita melek digital, Jadi duit nggak mah ada sekarang yang kemana aja dari asal kitanya. nggak cuma gado-gado jualan gado-gado doang, bisa dari mana-mana kita. Itu loh. Semua keran tuh kayak dari 8 ke 7 rumah tangga tuh bisa banget kita iniin gitu. Ini dari Tokopedia. Aku mau nargetin kalau dari Tokopedia ya, minimal sebulan dapat 1 juta aja. Jadi jajanku dari situ lagi. Cuma ngapain? Nge-share status di Facebook, cerita, bla bla bla. Ujungnya aku kasih link. Kasih link aja. Orang pasti akan ngeklik, pasti ada. Penasaran link apa sih? Isinya Iya. Es krim tuh. Iya. Udah sepakat, tahunya nggak bisa dikirim ke Bandung. Es krim, aku dari komisi penjualan es krim, padahal dia komisinya itu 10.000 ya, karena kan harganya 90. Jadi kalau di Tokopedia itu pakai presentase gitu, paling gede 50.000. Mau berapapun produknya, misalnya kalau harganya juta-juta, pokoknya paling gede 50.000. Kalau makanan 10%. Kalau makanan 10%. 10% dari harga. Dari harga jual, harga setelah diskon. Kalau elektronik lebih kecil, pokoknya tadi maksimal pokoknya 50.000. Yang es krim, aku itu dapat komisi dari es krim 600.000. Jualan es krim, gue nggak jualan loh, gue cuma jualan link. Iya, itu kan kita ngeklik kan penasaran. Udah tabe, bukan 600.000, aku nggak jualan es krimnya loh, jualan link. ya malah harus lagi. Jakarta lagi siapa yang mau beli? Kalau kita pinter-pinter milih produk ya enggak? Iya menarik kan? Es krim Magnum waktu itu lagi beli 6 dapat 6. ya gitu dapat 3 gitu. Temen dapat 6. Ternyata link aku ada yang nyangkut ke punya pesantren. Dia pesan 30 dapat 60. Makanya 600.000 kan? Gak nyangka kan? Gitu. Tapi kalau kita melek, kita tuh kayak jadi buka keran dari mana aja gitu. Kalau aku tuh ya, makanya aku mau seriusin banget digital marketing ini gitu ya. Jadi aku nggak cuma pengen di Facebook aja, aku mulai makanya merambah TikTok gitu ya. Juga mau mulai seriusin di website ini, paling nggak landing page itu. Aku juga udah bilang sama suami, Mas kayaknya aku mau belajar CEO deh gitu. Buat apa? 2023 nanti resesi. Pokoknya kalau penjualan SDI turun, gimana caranya penghasilan gue harus tetap gitu, nggak boleh turun gitu. Ngekot. Kebutuhannya udah segitu susah. Susah dipangkas-pangkasnya lagi gitu. Susah. Iya, makanya harganya kan otomatis kan inflasinya ya gitu kalau dipikirkan. Kalau aku kemarin gini, kalau ada yang saya tadi kan nggak evaporasi waktu yang kemarin itu. Di evaporasi disebutin gini. Resesi itu harusnya kita nggak takut, kenapa? Karena resesi itu udah bisa diprediksi. Artinya kita udah bisa siap-siap. Beda dengan pandemi kemarin yang datangnya tiba-tiba, kita nyangkanya cuma aku nyangkanya tuh pandemi sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ternyata 2 tahun. Kan tiba-tiba. Tapi kalau resesi kan udah dari sekarang udah dibilangin 2023 akan ada resesi. Kita harusnya siap-siap. Nah, kenapa aku kemudian ngasih materi ini? Aku harapannya teman-teman SLC itu siap-siap gitu. Kalau teman-teman SLC itu kekeh dengan ilmunya segini-segini aja, udah deh, habislah kita gitu. Rugi. Terus, iya. Terus kalau kemarin Lutfi ya, Mbak, lo mau ngasih materi TikTok ini, pengen teman-teman STI, teman-teman SLC itu jualan SLC aja, fokus itu atau
Enggak sih, kalau gue sih ya kepikiran, ya kalau mereka pada akhirnya memanfaatkan ilmu materi TikTok itu untuk kemudian mengenalkan SDI, aku senang. Tapi kalau aku nih, as leader, aku juga pengen SS itu tuh punya uang banyak dari mana aja deh, bukan cuma dari produk SDI doang gitu. Kali kalau ternyata di TikTok ini dia nggak berhasil untuk jualan produk SDI-nya, dia berhasil ketika jualan produk-produk lainnya gitu kan. Kan aku nggak bisa menafikan bahwa teman-teman SS itu bukan orang yang loyal di SDI doang gitu. Rata-rata kan semuanya jual yang lain gitu. Mungkin nggak masalah. Nggak masalah. Mungkin di TikTok nggak berhasil SDI-nya, berhasil yang lainnya. Karena karakter dagangannya lebih cocok gitu di TikTok gitu. Dibandingkan mengenalkan SDI di TikTok gitu. Tapi nggak menafikan juga bisa kok kita mengenalin sirop di TikTok itu juga bisa gitu. Makanya aku tuh pengen banget nih teman-teman tuh melek gitu. Melek, iya. Dari sisi leader, aku juga pengen, ayo leader melek gitu. Melek. Kalau dulu ya, Kak Fethi, ketika aku masih jadi supervisor, aku mau tuh rela bikin kelas gitu ya, yang aku organize, gitu ya. Ayo bikin kelas apa selama sebulan. Terus kita bikin komitmen tiap hari posting ini gitu. Terus aku ngawal. Kenapa? Karena aku pengen SLT-ku gerak bareng di situ. Jadi pada buat olok tadi itu grup gitu ya. Iya. Ada minimal gaunnya aja dulu. Iya, minimal gaunnya aja. Gaun produknya tuh di media sosial itu gitu. Ya, kayak Mungkin kalau oloknya mungkin nggak efektif karena oloknya akhirnya sesama kita doang gitu ya. Tapi sebenarnya ya, kalau mau olok, sebenarnya olok itu efektif. Jadi kalau aku belajar di kemarin di TikTok gitu ya, tapi kita bukan cuma sekedar komen ya. Kalau mau efektif ya, jadi akhirnya bukan cuma sesama SL doang. Komen buat nge-up postingan, kemudian nge-like itu juga akan nge-up postingan, kemudian share, nge-share lagi di akun di Facebook kita, misalnya kalau nge-share, misalnya kita main Facebook ya. Kemudian dari Facebook itu kita juga nge-share ke WA gitu. Itu menambah probabilitas yang melihat postingan kita itu makin banyak. Dan ngasih favorit. Kalau di IG ada kan, di feed IG ada favorit ya, yang tandanya kayak kita ke bawah gitu. Di TikTok juga ada, itu menambah gitu. Semakin banyak yang favoritin postingan kita yang nyimpan ya? Nyimpan, nyimpan atau favorit. Jadi sama si algoritmanya TikTok, algoritmanya IG, postingan ini banyak orang yang suka, nanti sama robot itu kayak dibawa kemana-mana secara otomatis gitu loh. Ya, jadi rekomendasi ya. Nah, yes, jadi rekomendasi. Untuk FYP misalnya gitu, kalau di TikTok. Jadi penting banget sebenarnya, main olok itu nggak bisa dinafikan, itu penting. Nah, jadi dari mana dulu sih kita teh maksudnya pengennya kita buat satu aja pesannya juga. Nah, cuman masuknya teh mau dari TikTok dulu, dari real Facebook atau itu balik lagi ke materi kemarin. Kalau mau ngomongin personal ya, TVT mau buat di mana gitu. Kalau nanya ke aku aku mau tipe yang hajar semua. Karena gini, kalau aku kenapa aku hajar semua? Bisa jadi ini dari ketika aku hajar semua, ini nggak berhasil, ini berhasil. Karena kalau aku coba satu, ternyata fail, kan udah kemungkinan sukses 100%, kemungkinan failnya 100% kalau coba satu, ya nggak? Tapi kalau coba semuanya, kemungkinannya lebih gede nggak? Kalau aku begitu teh. Tapi kalau kita ternyata nggak sanggup, kalau aku mainnya lagi, akhirnya aku konsistenin dulu. Aku konsistenin Facebook misalnya, udah konsisten gitu, cobalah ke yang lain. Tapi Facebookku nggak aku tinggalin tetap. Dan aku mulai ngerancang, oke, konten di Facebook tetap jalan, gimana caranya nambah konten lagi buat di TikTok. Aku mikir lagi ke materi yang kemarin, kekuatan aku apa, kekurangan aku apa, kira-kira di waktu yang terbatas ini aku bisa bikin apa, semuanya bisa sekaligus. Jadi nggak perlu ini beda. Gitu. aku bisa belajar semua. Iya, paling aku kerjain kayak aku sekarang bikin konten ya. Oh yang di TikTok karena aku udah mulainya kemarin ikutan kelas teknik itu waktu postingnya jam 19.45 sampai jam 8 ya udah aku konsisten di situ. Nah di IG aku cari jam lain.
jam 8 atau jam 12. Tapi sama ya. Tapi sama itu juga videonya. Kalau aku begitu. Dia lagi ya? Hah? Enggak, aku nggak pernah ngedit Ada lagi. nama TikTok. Tapi Kak, aku nggak, aku kalau dia nama TikTok ya aku dari video yang itu. Oh iya. Kalau aku lebih suka begitu. Tapi kan emang tuh katanya kalau kita ngambil yang mungkin. Oh iya, otomatis karena kalau kita ngunduh video dari media sosial itu kualitasnya turun ya, ngeblur. Karena aku sering tuh suka ngunduh yang misalnya upload di Facebook, terus aku tambahin musik, biar ada mau aku bawa ke WA Story biar ada musiknya doang, biar itu otomatis ngeblur. Mbak, bukannya bisa nge-link Mbak dari Instagram ke Facebook? Linknya doang Bu, link doang, nggak ada videonya, nggak keluar, link doang. Jadi nggak keluar. Enggak. Dan terus kan beda-beda. Kalau IG Story hanya 15 detik, ya kan, maksimal 15 detik. Kalau WA Story video bisa 26 detik, itu kan beda-beda. Kemudian kalau di TikTok itu video bisa panjang di Reels-nya di TikTok ya. Tapi kalau kita masukin ke Reels IG itu maksimal cuma 90 detik. Reels IG sama Reels Facebook itu cuma 90 detik. Aku dulu nggak ngeh tuh, ternyata kalau di Reels-nya IG sama di Reels-nya Facebook itu cuma 90 detik. Aku pernah bikin materi ngisi konten di TikTok sampai 2 menit. Ada bahkan yang 1:35 detik, ada yang 1:32 detik, kesel nggak? Maksudnya 2 detik. Tapi kan kalau udah kepotong karena di 2 detiknya ada omongan kita kan maksudnya gantung gitu ya. Kalau TikTok berapa menit? TikTok panjang bisa. Tapi kemarin aku bikin 2 menit. Kayaknya 3 detik ya, 3 menit ya. Lalu kayaknya dipotong lumayan. Dipotong lumayan, coba aja lihatin nanti deh. Tapi bikin video salah kemarin. Coba deh, nanti dilihat lagi. Karena aku paling banyak itu, kalau aku di TikTok tuh pernah bikin sampai 150 masih aman tuh. Potong. Masih 250. Nah, 250 masih ya. 3 kayaknya 3 menit deh, kalau nggak salah deh. Aku belum. Tapi jadi banyak yang nge-share di TikTok. Iya, itu dia gitu. Nah, tapi akhirnya karena aku mau sekali satu konten itu bisa kemana-mana, akhirnya aku batasi di 90 detik aja. Jadi di TikTok aman gitu ya, di Reels IG aman, di Reels Facebook aman. Kan ini kerjanya nggak double-double. Kecuali kalau teman-teman sanggup double-double ya mau ngomong gua aja gitu. Kayak aku ya, karena aku kan pengennya udah mainnya video ya. Karena tadi aku kan kalau main di TikTok itu pengennya sampai affiliate, sampai endorse. Yang aku kejar itu meskipun belum dapat sampai sekarang ya. Makanya aku bikin daily life. Itu nggak aku sengaja aku bikin konten tahu-tahu aku masak ya, pokoknya aku lagi masak ya di videoin aja. Cuman kalau nggak di videoin dulu pakai pakaian dinas ya sekarang ya udah begini gitu. Udah terus aku nggak potong-potong tuh, nyala aja terus ininya nih. Jadi kalau masaknya misalnya 10 menit, baru 10 menit, 15 menit keluar ya videonya 15 menit. Kalau aku pakai wirawiri ya udah biarin aja gitu. Nanti baru aku edit. Karena kalau udah minta potong-potong lama jadinya. Editnya pakai apa? Kalau aku pakai CapCut sekarang. Kenapa pakai CapCut? Karena pakai CapCut nggak perlu premium, itu nggak ada WS-nya bisa. Kalau KineMaster gede juga ada gitu kan, aku sebel banget. Harus bayar 50.000 dulu per bulan, baru nggak ada itu karena itu dia. Kalau InShot kayaknya bisa ya sekarang ya, bisa ya InShot. Tapi kan sekarang yang ngetren kalau buat tugas itu kan CapCut. Kenapa? Karena dari CapCut bisa langsung ke TikTok. Dia nyambung ke TikTok. Kalau CapCut nyambung ke TikTok, kalau InShot kayaknya nggak nyambung. Ya udah lama nggak, tapi kalau nggak install InShot. Jadi kalau habis selesai nge-save di CapCut, kita bisa langsung share tuh, ada pilihannya ke TikTok. Sebenarnya punya cuman nggak di dalam gitu. Nah ini bagaimana cara memulainya nih ya, oke ya. Nah ini, pertama siapkan alat yang digunakan untuk melakukan pemasarannya. Beberapa alat yang dapat digunakan, website, tadi akun media sosial, ya itulah ya gitu ya. Kemudian gini, yang sering jadi pertanyaan teman-teman ketika mau turun ke dunia digital ya, online. Aku HP-nya jadul. Nggak usah masalahin HP jadulnya dulu gitu loh. Semua orang itu memulai dari kejadulan, bukan dari yang canggih. Kecuali kalau yang memang modalnya gede gitu. Iya, bertahan gitu. Nggak apa-apa dari yang jelek-jelek aja dulu dipakai. Aku juga dulu mulai
online, jualan online itu pakai BB. BB-nya yang paling murah lagi, yang speknya paling kecil gitu. Pakai BB. Tapi bisa aja kok jadi closingan gitu. Aku bikin video juga dulu dari yang jelek-jelek. Terus bikin video juga bukan sekarang pas dapurku udah cakep gitu, ruang tamuku cakep, enggak. Dulu tuh saking pengen kelihatan rapinya rumahku, aku beli triplek yang gede, diwarnain, dicat. Aku bikin 3, ada cat merah, biru, hijau, sama kuning gitulah. Karena belakangnya pemandangannya cukup tidak menarik gitu. Segala tembok coretan anak-anak. Kan kalau ngecat tembok lebih mahal dibandingin beli triplek gitu. Jadi aku beli triplek gitu. Terus beli triplek yang warna. Yang mana? Ada nggak sih warna yang warna? Nggak tahu deh. Nah, atau wallpaper. Nah, dulu biar ruang kerjaku kelihatan rapi, yang lain-lain dindingnya merat-marit, ya udah di bagian ruang kerjaku aja tuh gitu. Aku tempelin wallpaper gitu. Kalau mau bikin cantik itu sekarang mah modalnya murah-murah banyak banget. Cina banyak. Asal kemauan. Itu gitu. Nggak kelihatan kok. Aku aja tuh dapurku yang gitu, pasti nyangka itu wallpaper ya. No, itu keramik. Pasti nyangka gitu ya. Oh iya gitu. Keramiknya gue nggak asal-asalan milihnya gitu ya. Atau lantaiku yang kayak itu ini ya, apa namanya, karpet plastik ya, apa gitu ya. Itu keramik, granit aku bilang gitu. Oh kirain mah karpet ini gitu. Kan gitu. Gampang kalau mau bikin mau cakep ya, modalnya mas sekarang murah, banyak banget gitu. Tinggal yang tadi di gadget yang nggak masalah gitu. Kan ada aplikasi lagi. Kalau misalnya ternyata aduh HP gue cuma 2, RAM-nya cuma 2, pikselnya juga masih rendah banget, di sini masih cuma 1 kameranya, nggak ada 3, nggak ada 4, ya nggak apa-apa, nanti tinggal diedit atau manfaatin ketika tahu gadget kita nih masih yang jelek gitu ya, cari tahu tuh yang menyebabkan. Misalnya kalau mau bikin video itu jadi cakep apa? Oh, cahaya ilahi. Mainin deh cahaya gitu, deketin ke pintu misalnya buatnya gitu, semuanya hordeng dibuka, bikinnya jangan pas lagi mendung tapi lagi cerah gitu. Iya bisa banget ya kalian. Iya. Ketika syuting sendiri atau ada orang yang Sendiri, nggak ada yang bantu ya. Jadi kita ekspresi ya. Sendiri. Caranya katanya Mbak, Apanya? caranya gimana? Tinggal ini aja, tinggal dipajangin aja, pencet kamera, pasang video udah gitu. Tapi aku mikirin kadang-kadang mikirin skripnya. Kalau aku kan bikin videonya maunya daily life ya, jadi aku nggak perlu bikin apa, nggak perlu pakai naskah ya, terus nggak perlu bikin scene yang bikin scene rekaan gitu, rekayasa udah. Aku mau lihat misalnya nih HP-nya taruh di sini gitu, disandarin, ini komporku di sini, udah begitu doang. Masa ada terus. Terus kadang-kadang ada, tapi kan lagi tadi kalau dia nggak punya tripod nanti jadi aku nggak aku ada loh gitu. Diajarin di buku gitu lah. Buku kita kan bukunya banyak, buku SDI buat menyendarin rumah banyak gitu kan. Sini misalnya udah di sini bosennya. Ininya kameranya tetap mau nyalain. Pindahin angle ke sini biar angle-nya beda. Udah tinggal gitu-gitu doang ya, sederhana aja. Jadi kalau mau kita videoin gitu. Baru diedit. Kalau aku pakai ini aja langsung. Aku mau pakai ini yang biasa, sound recorder biasa. belakangan Kalau aku pakai voice over jadinya. Islami untuk para perempuan Udah gini aja. 3 peran sekaligus Udah begini doang, terus masukin ke CapCut gini. terutama Biar nggak berisik, masuk kamar. Terus pesan-pesan sama suami, jangan masuk. Aku lagi ngerekam.
jangan manggil, aku lagi ngerekam gitu. Kalau udah enak-enak tinggal seketik lagi topik kan gitu kan gitu. Atau kan kalau TikTok ya kan nggak perlu pakai voice over juga nggak masalah. Voice over kayak gimana sih? Itu tadi voice over ini, aku ngerekam suara terus dimasukin ke video. Voice over itu. Jadi kalau voice over itu suaranya itu beda, bukan dengan realnya video gitu. Kalau misalnya bukan voice over kan, misalnya aku sambil masak, ya masukkan ini, gitu. Itu bukan voice over, itu langsung gitu. Kalau aku, Lo bisa lepasin itu. nah itu belajar. Jadi aku bikin ini, aku kan tidak pandai nulis. Aku itu tidak pandai menulis. Jadi gue pengen materinya ini ya. Carilah googling, pakai keyword ini. Makanya kalau lihat Nasihat istri. nah iya, cari aja keyword nasihat istri. Mana yang cocok? Digabung-gabung gitu. Udah. Iya. Enggak kalimatnya gitu ya. Kan aku nggak pintar nulis. Udah aja ngambil dari artikel ini. Comot. Ini comot. Terus aku Bacain rekam gitu ya. iya. Nah aku biar nggak kemana-mana, aku taruh di Telegram. Jadi ada khusus untuk sumber-sumber. Nah, biar kenapa nyimpen di Telegram? Jadi nggak di galeri, nggak di WA. Kalau di galeri atau di WA, ngabisin memori. Terus kalau udah setiap udah diisi udah di setiap era itu kan banyak tuh pakainya. Ya bisa gitu. Kalau aku sekarang nggak langsung dihapus. Karena kan ngambil video itu kita nggak bisa tiap waktu. Jadi kadang-kadang yang ini 1 menit ini angle ini, yang lagi mungkin sekedar nuangin air doang. Padahal kan masaknya dari ujung ke ujung. Besoknya lagi ngaduk. Besoknya lagi nuangin kecap. Padahal videonya itu. Coba kalau video 10 menit kita olah misalnya semenit bisa jadi berapa? 10 video. Dimasukinnya ke Iya, yang 10 menit diolah dulu di CapCut, dipotong, kan nanti ada cut and trim. Nah, itu udah main editing lah. Gitu. Yang 10 menitnya jangan terus kan bisa kesimpan sih. Di CapCut itu ada project yang bisa kesimpan, nggak hilang. Selama video aslinya di galerinya masih ada ya. Kalau video aslinya yang kita untuk edit itu udah kita hilangin, di CapCut hilang. nggak ada memori maksudnya tadi ya. Jadi kalau misalnya kita ganti Excel lah istilahnya. Kalau mau simpen tadi di Telegram. Kalau aku karena HP ku lumayan ya, jadinya nggak masalah. Nah tapi kalau misalnya HP-nya ya simpen di sini di Telegram. Kayak aku nih video yang udah jadi video TikTok yang maksudnya materi untuk TikTok udah jadi, aku simpen di sini. Kalimat-kalimatnya aku simpen di sini. Kita hapus yang aslinya nggak tadi. Hilang otomatis. Yang aslinya simpan lagi di film Telegram. Kalau nanti yang di galerinya udah habis, kita mau turunin lagi, perlu kan bisa diunduh lagi kalau disimpan di Telegram. Nggak bakal hilang. Yang di Telegram nggak bakal hilang. Di galeri bakal hilang. Kalau udah dihapus, udah dihapus. Enggak, ada namanya save message atau mau bikin grup sendiri terserah. Kalau aku sih di save message. Kalau save message itu jatuhnya cuma di kita doang, nggak jatuh ke waprian orang lain. Namanya save message. Coba cari deh. Ini aku pakai bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia aku nggak ngerti deh. Namanya apa? Pesan tersimpan apa gitu. Ya, pesan tersimpan ya. Aku bingung kalau pakai bahasa Indonesia soalnya. Terus nih ya, karena berdasarkan pengalaman, jadi aku udah ngerti nih, Nabila. Kalau segini nih ya. Itu berapa menit gitu? Ini udah 90 detik nih kurang lebih. Nah, aku udah ketahuan. Hah? Juga kagak semuanya segini-segini. Kalau misalnya ternyata agak panjang, berarti aku ininya dicepetin dikit, ngomongnya agak dicepetin gitu. Tapi kalau dicepetinnya jadi belepotan ya udah berarti aku pakas lagi. Boleh lihat tuh. Nah, ini pakai bikin gitu. Saya biasanya ada cari pesan tersimpan. Enggak, titik 3 dicari aja di search coba. Pesan tersimpan kali papapan. Ya bisa. Aku upload. Maksudnya dari galeri. Dari galeri. Ada. Dari galeri. Simpan.
Dari pesan Dari tersimpan. galeri aku simpan ke itu. Oh. Nanti kalau di galeri yang udah aku bisa aku. Nanti kalau mau ditutupi lagi, tinggal diunduh lagi buat Ya, ke galeri gitu loh kayak. Kalau di Telegram nggak terlalu turun banyak. Tapi kalau Telegram lebih bagus. Kalau dia kesimpannya bagus, dalam bentuk dokumen, dalam bentuk file. Oh, iya. Kalau misalnya pokoknya kalau biasanya kalau dalam bentuk dokumen itu kualitasnya nggak terlalu turun banyak. Jangan dalam bentuk JPEG, dalam bentuk itu. Gitu. Saya juga bikin channel sendiri. Wah, boleh channel sendiri. Makanya nggak apa-apa, channel sendiri. Kalau bikin channel sendiri bisa tuh dibikin kayak folder, oh ini channel khusus materi TikTok, misalnya ini channel khusus materi Facebook, karena kan ini kan kontennya bisa beda-beda ya. Bisa. Lebih optimasi ada Telegram jadi banyak sebenarnya. Jadi masyarakat yang ada. Jadi kalau ada teman-teman yang disuruh ngunduh Telegram nggak mau, rugi. Karena Telegram ini tuh ngebantu banget untuk nyimpen file. Mendingan foto-foto yang nggak jelasnya dihapus, biar bisa ngunduh aplikasi Telegram. Iya. Tapi kan suka ada tuh yang teman-teman yang kalau terus di TikTok itu juga kalau itu ya. Ada subscribe kan yang siapa tuh yang kan ada subscribe ya, bisa di postingnya dalam bisa setting posting mau diposting kapan Oh, kayak Hootsuite itu kan. kayak kalau Hootsuite dulu zaman dulu. Oh, jadi kalau dari Telegram mau pindah ke masing-masing. Bisa aja tidak langsung. Nggak usah. Bisa. Tuh. Efek melek digital kan tuh ya, kelihatan nggak? Jadi kalau namanya HP jadul tuh bisa banget ini akalin gitu. Nah ini kedua ya, siapkan konten yang menarik perhatian dan shareable gitu ya. Kemudian biar konten nggak kemana-mana, kalau yang sama seperti yang kemarin harus diajarin ya, kita harus bikin dulu apa namanya target kita nih. IG ini pangsanya siapa misalnya, si TikTok ini mau pangsanya siapa? Yes, karena kalau enggak nanti postingannya macam-macam. Jadi kita TikToknya harus banyak. Kalau mau beda-beda harus beberapa akun memang. Kan kalau kemarin buku, kalau misalnya mau begitu, makanya kan kalau kemarin kan kalau yang serinya Nurfi kan kita mau jadi apa? Affiliate, mau jadi endorse, apa mau jadi seller? Gak bisa tuh satu akun dijadiin bareng-bareng, karena nanti algoritmanya kalau ngomongin TikTok ya, jadi beda gitu. Kayak IG juga ya, kalau kemudian IG jualan buku sama aku kan lagi ada IG yang khusus apa dapur ya, khusus dapur khusus rumah. jadi wanita rumah. Kalau dicampur-campur, kita juga follower kita juga nggak enak, tidak masih, karena biasanya kan kecenderungannya ya. Gue mau nge-add akun IG dia karena posting rumahnya dia gitu. Terus udah posting rumah gitu, sekali aja tiba-tiba dia nikah. Aduh. Oh iya. Sebel. Iya enggak? Gitu. Kalau di Facebook, aku memang macam-macam karena kalau Facebookku aku gunakan untuk personal branding aku gitu, bukan buat jualan. Meskipun akhirnya kemarin itu jualan STI di situ ya, tapi aku mainnya dengan cara personal branding, bukan hard selling gitu. Karena aku bawa ke storytelling gitu ya, copywritingnya aku bawa ke arah sana. Gitu. Kalau udah banyak akun itu memperkenalkan itu. Kalau aku makanya ikutan kelas online kadang-kadang itu ngebantu banget. Dengan ikutan kelas online yang tadi ya Patra, TikTokku yang tadinya cuma 10 viewersnya, itu bisa naik jadi 500, bahkan terakhir ada pernah sampai 700. Ketika udah lepas itu dari ikutan kelas online ini, tetap 500 angka putih. Udah stabil di situ tuh. Kalau turun ada 300 ya. Ada lingkungan jadi kan iya. Caranya orang ketika misalnya Facebook punya akun ya, macam-macam. Orang itu punya kita. Terus kalau misalnya kayak akun
hanya lagi orang. Kan followernya jadi beda lagi. Gitu. Iya, followernya beda lagi. Followers memang beda lagi. Emang kalau ngebangun akun, ngebangun beda-beda akun, berarti memang kerja keras yang bangun akun memang kayak untuk kenalin. Iya, kayak bikin produk baru lagi jadinya. Ya. Jadi bisa kelihatan juga ya yang suka misalnya enggak Yes. di dapur. Yes. Misalnya ada buku Iya, aku ibu yang itu yang dapur yang dia apa itu dapur ya teman-temannya ternyata teman-teman pecinta dekor semua jadinya. tapi jadi Aku punya akun tips parenting Islami itu yang memang pengen tahu itu gitu. Jadi aku soft sellingnya aku di apa untuk kenalin produk SDI gitu. Kemudian aku punya dianasi.sdi.id karena memang udah itu mah jualan aja di situ. Enggak, IG itu namanya dianasi.sdi karena kenapa aku pakai dianasi.sdi.id? Aku pengen kenalin dulu kan kita punya landing page ya. Jadi kalau aku tuh lebih begitu daripada gue pusing-pusing ya nyari nama aneh-aneh, aku bikinnya udah ada aku bikinnya dianasi.sdi.id. Biar orang mau ngetik apa ya dianasi.sdi.id ketika ngeklik di Google gitu ya, kan bisa jadi nyambung ke landing page tuh gitu. Aku tuh begitu makanya. Makanya aku nggak pernah aneh-aneh. Kalau nama aku ya, kalau menurut aku gitu ya. Udahlah nama aku Dianasi Purbani, udah Dianasi Purbani aja. Iya. Berarti punya berapa? IG 3. sama semua namanya. Enggak, yang satu tadi dianasi.sdi.id. Terus ada yang Dianape. Kemudian ada yang tips parenting Islami. Oh, itu nggak ada dian-dian. Nggak ada dian-diannya itu tuh. Cuma ketahuan dari yang foto. Enggak, bukan tips parenting itu bukan benar. Iya, suka ada gitu. Video dian apa itu yang dapur. Yang dapur. DHEEAN _A_PHN. Alay kan itu kan nama alay dulu zaman itu. Itu gimana caranya bisa kalau aku banyak-banyak? Iya, kan itu kan udah dari dunia banyak. Kebanyakan katanya kayaknya itu berapa lama waktunya? Gak banyak aku mah. Gak banyak. Kalau yang efektifnya nih kan karena semuanya itu belum pada aktif. Yang bagusnya dimulai dari FB. Kan nggak mungkin semuanya ya, atau bisa semua. Yang paling nyaman aja deh dulu yang mana? Semuanya kadang-kadang Coba dulu semuanya. Yang mana deh yang nyaman? Tapi gini tadi ya, kalau nyoba satu, kalau nyobanya apalagi cuma satu, konsistennya itu harus lebih konsisten. Kenapa? Biar lebih ketahuan hasilnya bahwa oh iya ini menghasilkan. Jadi bisa cepat switch ke akun media sosial yang lain kalau ternyata kayaknya ini bukan gue banget deh. Gitu. Kalau misalnya gini, ternyata tadi ya setelah kita analisa SWOT, apa yang jelek, ini begini, kayaknya paling aman dan nyaman buat gue WA. Ya udah belajar tentang optimasi WA. Gak perlu WA bisnis, kita bisa bikin broadcast. Ngejawab reply bisa, gitu kan? Kalau sekarang WA biasa ada WA komunitas. Itu ada buat apa? Kalau WA komunitas itu teh, jadi gini, kalau PPT nih, grup SDI isinya berapa? Grup Gentara ada berapa banyak? Yang teteh adminnya. Kalau dulu nih aku nih ketika jadi supervisor nih dulu waktu masih di esensi duduk ya, masih di esensi itu aku grup esensi ya, yang nama depannya esensi aja ada 32. Berapa dan aku di situ adminnya, Nah, kalau dulu kan, apalagi ketika terakhir itu forward message itu cuma bisa 5, kan capek ya, capek. Nah, dengan adanya si komunitas ini, kayak dibikin folder loh. Jadi dibikin folder komunitas apa misalnya komunitas Gentara. Nah, semua WA group yang punya Gentara dikumpulin. Saya ngisi BP nih. Itu teh BP. Nah, ini TPT dikumpulin dulu di komunitas itu. Nanti ketika TPT nulis itu masuk ke 32-32-nya. Selama TPT jadi adminnya ya. Paham ya maksud aku? Itu kan enak teh. Enak nggak? Kayak merapi-rapikan. Sama aja kayak broadcast ya sih. Kayak broadcast, tapi kan kalau broadcast kan kita nyimpen personal nama. Nah, kalau komunitas ini kita nyampein pesan ke dalam grup yang baca kan jadi banyak. Jatuhnya nggak mau Aprian.
jatuhnya ke grup. Nah, kalau kita forward kan cuma bisa 5. Forward cuma bisa 5 kan. Nah, ini kalau misalnya ada 32 grup Gentara misalnya, yang nama depannya Gentara, udah sekali jebret 32. Menunya yang mana? Menunya yang mana sih? Ini yang paling kiri. Aku juga aku baru terima tuh selama seminggu ini ya, jadi belum mulai. Tadi ada yang Tadi pagi aku ada komunitas di WA. Nih. Nih. Kiri. Nah. Kumpulin deh. Oh iya. Nah. Coba teh, kumpulin teh. Kerjain deh sekarang, kumpulin 5 yang Gentara deh. Terus Teh Feti coba deh. Kan nggak ada yang bakal marah sama Teh Feti kalau Teh Feti nge-broadcast di grup Gentara. Kalau marah keluarin deh, nggak usah didesar si Teteh. Coba kerjain deh. Mas Dabe. Oh berarti ini WA biasa ya, bukan WA bisnis ya. Aku nggak tahu kalau WA bisnis. Kalau WA bisnis apa sih ininya sama WA? Oh, ada lagi WA bisnis saya. Hah? Kerugian keuntungan. Kalau kerugiannya aku nggak tahu ya. Banyak keuntungannya sih. WhatsApp bisnis itu. Malah dihapus Kita bisa naruh produk kita. Bisa macam Katalog gitu. Emang kok ada yang hilang? Enggak. Saya malah dihapus. sinkronnya saya lah itu. Ya. Tadi cobain komunikasinya dulu. 5 aja lah dulu coba 5-in. Tapi ngerti deh resepnya. Nanti diajarin Mek. Dia update dulu, udah belum? Oh, udah dapat komunitas baru ya? Maksudnya kasih nama yang ini ya, nama komunitas. Oh, harus yang ada namanya sama gitu? Ya enggak juga. Maka kalau aku yang nyaranin deh Teh, kalau Teh Feti punya sekian banyak namanya grup Gentara, mendingan nama depannya Gentara, terus slash apa misalnya gitu. Dulu di esensi namanya beda-beda. Lah pulau liar, giliran lagi mau forward. Karena aku harus ngapalin 32 nama. Tapi kalau depannya esensi semua misalnya gitu, enak. 5 aja dulu Teh coba, terus Teh nyoba deh. Aja. Nih Teh Patra nih kan, grupnya banyak Teh Patra. Grupnya banyak kan. Nah, itu bisa dirapihin gitu. Ya enggak? Enak. Rapihin. Teh Patra sekali ngebahas tuh udah langsung ke berapa grup gitu. Itu yang enak ya. Iya. Udah nyobain, Bu? Tadi ada yang No, 70. Astagfirullahaladzim. Lagi TPD lagi. Iya, ya kan ya. 5 aja dulu Teh. Oh iya, iPhone ya. Oh, di iPhone. Bisa. Emang ya kan makanya aku bilang kita admin. Kan aku bilangnya kita admin ya, bukan kita members doang ya. Ini artinya di mana? Ini nggak ada maksimal gitu. Aku nggak tahu bisa maksimalnya berapa. Makanya KPT coba aja 5 dulu Teh. Coba. Nah, coba masukin 5 terus Teh itu bikin nge-broadcast lah apa. Nah itu aku lagi coba ini biar kelihatan bahwa kalimat kesalahan kalimat apa lah. 21. Buset. Nah, terus udah disediakan gimana terusnya? Nah, aku belum tahu, aku juga belum tahu karena aku belum ngumpulin coba. Coba. Ada bisa tempat tulisnya ada coba. Enggak di Gentara dulu. Tes gitu biar ketahuan deh. Komunitas kan? Iya. Fitur baru di WA namanya komunitas gitu. Oh ini nambah grup yang ada ya? Tapi yang menjadi adminnya banyak yang nah itu.
Pantesan suka ada yang kurang. Ada, masuk nggak ke semuanya? Masuk. Nulisnya di mana, Teh? Kalau belum nyoba soalnya, Iya, coba. grup paling atas. Tapi nggak tahu sih yang lain yang benar ya benar nggak ada betul. Nggak ada yang merasakan. Ada satu, saya ada salah. Oh, berarti nggak bisa ketemu. Di saya ada Langsung pada keluar. komunitas baik. Ini grup apa ya? Enggak, nyampainya di grup, ngobrolnya masuknya ke grup, bukan Iya. grup. Masuk nggak? Apa bedanya dengan komunitas? Beda. Jadi komunitas ini ngelola grup. Iya, iya. Isinya ini udah ada. Isinya grup. Nggak kayak Nah, kumpulin jadi satu. Jadi kalau kayak Patra nih, kayak Patra misalnya mau seminar online, itu misalnya seminar online mau di beberapa WA group ya. Nanti kayak Patra cukup satu kali doang satu tempat. Itu ke semua grup isinya materinya. Di salah satu doang. Aku belum tahu caranya gimana. Karena aku belum nyoba. Nggak itu menyampaikan ini udah ada doang deh. Nggak bisa nih, aku Iya tahu. Cuma di browsing jadi tulisnya bukan hanya langsung dia gimana sih? Nah di sini tadi kembali habis dari sini kembali chatnya tiba-tiba ada yang mana? Yang ini bisa. satunya di dua gitu ada yang Dari sini aja langsung nanti. Tadi balikin lagi. Itu tulisnya di mana? Itu nulisnya dari sini terus Ini di mana? kan baru ke sini tadi TVRI cuma baru sampai sini. Ya pokoknya gitu. Terus kemana sampai Nulisnya. nulis ini. Itu tadi di mana? Cek di mana? Ada tadi Kak. Di Coba Ketahuan di mana? yang mana? Yang mana? Ini kan nih grupnya ini kan semuanya nih komunitas baru. Terus nulisnya di mana? Di atas tadi. Di atas. Ini kan ini bikin baru. Itu dari bikin yang lama nih. Cuma adminnya doang yang Bahkan nggak ada itunya. Itu semua dicetak. Lagi belajar untuk komunitas. Lumayan loh. Tuh ini segitu terus nulisnya di mana? Tadi kan Iya. Iya. Habis ini masih ada. Nah, ini udah dibikin sama teman banyak adanya di sini. Iya, kayaknya udah nulisnya di mana? Aku nggak udah tapi Kita coba cari tahu lah, Teh. Pokoknya begitu. Pokoknya nyampe ke ini. bedanya sama broadcast. Dengan broadcast ke Waprian. Kalau broadcast kan ini Iya, karena Wapri. Siaran. Iya, siaran. Tapi ini tuh jadi bikin itu juga kalau kita mau. Nah kalau ini mah komunitas itu mah kan grup siaran. Kita bikin grup WA. Kalau sama, tapi jadi gini berarti punya grup BP 1, BP Januari, BP Februari, BP gitu. Kan itu satu grup. Kita bikin grup WA namanya Gentaran kan. Buat nge-broadcast sama grup yang Iya, buat nge-broadcast ke grup intinya. Itu kan pasalnya banyak. BP orang yang BP yang belum keluar. Kalau di saya mah cuma ada saya sama TV juga. Ya, BP dong, mana ada. kalau ada. Oh iya, Di saya mah kayak gitu. Ada BP ya. 131 peserta. Saya mah cuma 103 enggak emang gitu deh. Tapi jadinya bagus, jadi kan nggak bisa orang nggak bisa lagi nggak bisa ngambil data yang ada di grup. Oh iya peserta. Jadi peserta aman, ya peserta aman. Benar saya nggak apa-apa.
Nggak kebayang, udah kebayang. Udah mau itu ya? Kita break dulu aja. Jadi gimana? Emang perlu punya WhatsApp? Jalannya panjang lah. Kalau di situ udah kayak Oke, ibu-ibu. Kita tutup dulu, istirahat dulu ya. Kita sholat dulu. Biar makannya nggak keluar kayak kemarin. Nggak ada makan. Nggak Ibu ada. ini Gue ya. yang makan. Nanti setelah Bisa kasih jajanan setelah istirahat ya, setelah sholat dan juga nanti kemudian makan, silakan mau sesi diskusi. Ya, aku mah nggak apa-apa, kita mau lanjut aja. Ini kan formalnya. Ya. Secara formalnya ditutup dulu. maksudnya kan Ya, saya mau tahu Sesuai Ya, saya- jadwal. Kalau ini saya titip di sini, silakan saja. Dikeroyok rame-rame ya. Baik, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan juga doa penutup kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika. Baik. Ya, kita break dulu ya. Terima kasih ibu-ibu, Gentara. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu ya Bang Fedo ya. Kabarin ya. Ya, siap. Umi buat Mulai lagi jam berapa, Mak? Kita habis dulu lah, gitu aja. coba-coba Tugas dengan gua. komunitas juga. Kalau mau sambil nanya-nanya berapa belum makannya? Kita mau makan apa? Yang satu piring bersama-sama. Masih mandi aja juga. Ada diskon nih, terus diskon gitu. Oh iya. Ada dari Teh Dini. Teh Patra mau ini dulu Kak? Mana teh Kalau nggak salah di sini ada pisau. Dari kita dari Teh Patra di sini mau. Teh Patra masih ada. Teh Patra mau ini Kak? ada yang jawab. Ini mau dulu Teh Patra. Nyata nih. Update ya. Lagi nyir-nyir nih. Saya mau belum salaman sih. Jadi
ketat ya. Nanti buat saya teh ya. Kan mau katanya beli. Ada sedotan nggak?
Ada yang sekolah satu itu ada banyak yang itu yang ngebalun deh, tapi itu tahu kalau ngebalun yang punya bukan, tahu. Oh,